Waking up next to you. Nah, setelah belajar banyak tentang sejarah Sumedang, sekarang kami akan menuju tujuan wisata berikutnya di Kabupaten Sumedang, yaitu Desa Narimbang, di wilayah kaki Taman Wisata Gunung Tampomas. Yang pertama, kita itu akan mempolakan sebuah kawasan ya, kawasan pariwisata Tampomas. Kalau namanya kawasan, itu titiknya pasti banyak dan ada hubungan atau benang merahnya. Proses lebih dari 50% ya prosesnya, sedang ada arah-arah seperti itu untuk diharapkan nanti sebuah kawasan terbentuk ya. Setelah ada kawasan, pola kawasan ini yang berharap bagi kita, yang pertama bagaimanakah Sumedang untuk ke depan tidak menjadi penonton gitu ya, tetapi betul-betul bisa menerima manfaat dari mega proyek yang ada di Sumedang ini. Tampomas adalah sebuah gunung berapi di utara Sumedang. Tepatnya meliputi wilayah Kecamatan Buah Dua, Conggeang, Pase, Cimalaka, dan Tanjung Kerta. Dahulu namanya Gunung Gede atau Gunung Gelis. Namun masyarakat yang mengeramatkannya menyebutnya Tampomas, yang berasal dari kata tampo yang artinya menerima dan emas. Alkisah, Gunung Gede dahulu sering meletus dan mengakibatkan rakyat sengsara. Seorang pangeran sakti penguasa setempat kemudian menancapkan keris pusaka emas miliknya di tengah-tengah puncaknya dan berhasil menenangkan sang gunung keramat. Pemirsa, JJ udah gak galau lagi karena JJ tadi udah diajak jalan-jalan ke museum sama Pak Agus Tutup. Terus sekarang JJ sudah sampai di Desa Narimbang, mau ke Curug Ciputrawangi. Yuk tetap bersama JJ di Centini Alam. Untuk datang ke Sumedang itu pertama walaupun jaraknya tidak terlalu jauh dari Bandung, tapi didapat dijangkau dengan waktu lama karena banyak kendaraan berat yang melalui Sumedang. Ini macet satu itu. Nah, jalan cepat rusak. Nah, mungkin ke depan setelah ada tol Cisandawu, orang lebih tertarik untuk lewat Jalan Sumedang. Mudah-mudahan Jalan Sumedang yang sekarang menjadi jalan wisata alam. Awal masuk di Narimbang ini kelihatannya bahwa kesuburan air itu sebegitu tinggi dan betul-betul alhamdulillah di Narimbang ini bisa membantu beberapa daerah yang bisa dipasok airnya dari Narimbang. Seperti itu otomatis yang namanya ikan walaupun belum maksimal dimanfaatkan air tersebut, di kita ini adanya pemeliharaan ikan walau belum maksimal tapi memang udah dimanfaatkan airnya dengan adanya kolam. Nah pemirsa, sekarang JJ lagi di jalan mau ke Curug Ciputrawangi. Bisa dilihat ini aliran airnya. Nanjak ke atas ya kan? Masih jauh. Semangat! Sebagai sebuah taman wisata alam, Tampomas memiliki kekayaan flora dan fauna. Hutan hujan pegunungannya menampung tumbuhan seperti pinus, rasa mala, jamuju, dan saninten. Di antaranya binatang-binatang berkeliaran, seperti primata sejenis oa dan lutung, berbagai ular dan burung, kancil, babi hutan, bahkan spesies kucing besar. Desa Narimbang yang akan kami datangi terletak di salah satu jalur pendakian ke puncak Tampomas, tepatnya di wilayah Kecamatan Conggeang. Nama Narimbang alkisah berasal dari nama seorang ratu dari kerajaan pecahan kerajaan Pajajaran lama, yakni Dewi Imbang Rasa. Narimbang
berada di ketinggian 553 meter di atas permukaan laut, sehingga berudara sejuk. Bicara mengenai Narimbang, tak lepas dari membicarakan peninggalan arkeologis dan riwayat kerajaan di Tatar Pasundan, termasuk cerita-cerita mistisnya. Di seputar wilayah Gunung Tampomas, telah ditemukan berbagai peninggalan arkeologis yang berasal dari masa Kerajaan Sumedang Larang maupun masa yang lebih tua. Penemuan-penemuan tersebut menegaskan wilayah Tampomas sebagai wilayah permukiman penduduk sejak masa klasik akhir hingga masa Islam. Pemirsa, JJ udah mulai keringetan. Bisa dilihat kan? Bisa dilihat nih, jalanannya berbatu dan terus menanjak. Semangat, semangat, semangat! Di Narimbang juga terdapat sebuah air terjun atau curug dalam bahasa Sunda yang bernama Curug Ciputrawangi. Nah, curug inilah tujuan wisata alam kami hari ini. Anda bisa mencapai Curug Ciputrawangi dari Desa Narimbang dengan bersepeda, naik sepeda motor atau berjalan kaki saja. Mengapa disebut Ciputrawangi? Yang digambarkan tadi bahwa Ciputrawangi ini sebetulnya merupakan ada sebuah legenda yang digambarkan dari para sesepuh atau ya dari tokoh dulu yang menggambarkan bahwa dulu ada sebuah peristiwa. Ci itu air, putra itu adalah sebuah gambaran anak seorang raja ya, seorang raja. Kemudian dimandikan di tempat yang tadi yaitu tempatnya dari cadas itu keluar air dan dimandikan di sana. Menjadi pemahaman lain dengan wanginya ini adalah supaya dia memiliki nilai yang dihargai oleh negara atau kerajaan lain, sehingga punya wangi itu adalah harum nama, kemudian menjadikan orang yang dikenal dengan sebuah nilai-nilai positif atau baiknya itu. Pemirsa, lihat pemirsa, JJ lagi selfie, kameranya berat. Yuk, ikuti terus JJ di Centini Alam. JJ mau isi tenaga dulu nih guys, mau makan daun. Capek soalnya. Katanya daun ini bisa dimakan loh. Rasanya kayak apel belum mateng. Hambar. Yuk, kita terus naik. Yuk. Pemirsa, JJ ada di atas batu-batu yang tercipta dari Sang Maha Penguasa. Yeay. Jadi habis jalan kaki, capek loh guys. Tapi udah nyampe di sini mas seneng banget guys. Nah di sini air terjunnya itu ada air terjun utama, tapi jadi itu ada di air terjun mini yang ukurannya sebesar teras rumah. Yeay! Karena masih merupakan bagian Taman Wisata Alam Gunung Tampomas yang masih terjaga kelestariannya, terkadang hewan-hewan liar seperti monyet, landak, babi hutan bahkan macan kumbang
tampak turun untuk minum di curug ini. JJ sekarang udah seneng banget karena udah menemukan solusi dari kejombloan JJ selama ini. Jadi konon katanya air terjun ini akan menghilangkan kejombloanmu. Nah, mungkin nanti kalau JJ udah punya pacar, JJ akan buktikan ke kalian bahwa curug ini ternyata membawa jodoh untuk JJ.